Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Banyak pertanyaan lagi. Kalau mungkin ini berkaitan dengan pakan lagi ya teman-teman ya. Jadi dulu banyak teman-teman tanya tentang DDN dan protein yang sebagainya. Jadi kita tidak menghitung secara signifikan untuk bahan pakan yang ada di video atau di kandang kita. Untuk yang baru nyimak, untuk video bahan-bahan yang kita sudah sepil, teman-teman bisa lihat video yang di bawah itu sudah ada, teman-teman scroll saja. Dan untuk bahan-bahan seperti limbah atau jungle atau tebon, teman-teman coba dulu sedikit seperti apa sih untuk nyoper. Jadi biasanya teman-teman itu semangat untuk nyoper jungle tapi tidak pernah mencoba ya. Nah, sekali mencoba sudah nyerah. Jadi memang untuk nyoper jungle itu dibutuhkan kesabaran, ya, kesabaran satu, energi, dan mesin chopper yang betul-betul bagus untuk melembutkan jungle. Jadi ketiga ini kalau memang tidak terpenuhi kriterianya untuk teman-teman, jangan nyoper jungle. Ya. Jadi prosesnya memang kalau chopper kecil 2 kali. Untuk bahan yang agak mudah dan tapi perlu lebih halus itu di tebon jagung. Mungkin saat ini musim ini sudah mau panen tebon jagung ya teman-teman. Jadi sudah hampir panen raya jagung. Jadi mungkin sudah banyak di lingkungan teman-teman yang mulai panen ataupun rendeng kedelai juga bisa, rendeng kacang hijau juga bisa, kulit kacang hijau apalagi sangat bagus. Nah, untuk bahan-bahan tersebut teman-teman harus aplikasikan dengan bahan yang bagus. Kita sudah sering sebutkan satu bahan yang tidak disukai domba, yang satunya harus yang suka. Contohnya paling simpel yaitu konsentrat sapi perah. Jangan pilih yang murah ya teman-teman. Kalau untuk campuran dengan bahan yang dasarnya tidak suka, cari yang bagus, yang minimal domba itu suka. Jadi kalau domba suka nanti teman-teman kasih 20%, contohnya konsentrat sapi perah harganya 200.000 atau 250.000. Tapi kalau sudah dicampur 20% kan nggak terlalu mahal nanti, kalkulasi dengan bahan yang murah. Jadi seperti itu. Untuk mengetahui konsentrat itu bagus atau enggak, teman-teman harus beli 1 kilo atau 2 kilo dulu, dicoba di dombanya. Kalau dombanya mau berarti bagus. Dan jangan lupa kalau bahan yang agak keras, kita sarankan, kita rekomendasikan untuk dibuat fermentasi agar melunakkan bahan-bahan yang agak keras. Jadi bahan-bahan yang mungkin limbah-limbah itu kan banyak yang keras. Jadi alangkah lebih baiknya jika difermentasi. Jadi mudah diterima untuk pencernaan domba itu yaitu pakan fermentasi. Tapi kalau teman-teman tidak mau fermentasi, boleh saja jika pakan teman-teman bahannya sudah banyak yang bagus, yang jeleknya hanya 20% atau 30%. Itu tidak masalah. Tapi kalau hanya 2 bahan, satu limbah pertanian yang berserakan diolah dengan konsentrat, alangkah lebih baiknya meningkatkan nilai gizinya di fermentasi. Apakah nggak bahaya mas untuk breeding, untuk buntingan? Ini sudah buntingan semua teman. Dari awal pakai fermentasi, nyatanya juga aman. Jadi kalau teman-teman ragu memang harus belajar dulu. Jadi agar tidak sampai mendapat kesalahan tentang pembuatan pakan khususnya fermentasi. Dan ada lagi pertanyaan tentang untuk pakan sampean berapa sih mas untuk pakan 1 ekor domba? Apakah 800 gram nggak sampai atau 1 kilo? Jadi gini, jadi teman-teman yang tanya seperti itu mungkin sudah dapat referensi dari media seperti YouTube atau yang lainnya. Kita jelaskan dulu ya, jangan pembahasan yang ada di media sosial langsung ditelaah dengan mentah ya. Jadi yang perlu diketahui teman-teman, pakan untuk domba yang
800 on atau mungkin kurang dari 1 kilo, itu biasanya pakan bagus-bagus dan lembut, teksturnya bukan kasar seperti ini. Apalagi teman-teman menggunakan bahan limbah dengan konsentrat hanya 20 atau 15%. Jadi jangan seperti itu. Dan ada lagi teman-teman yang menggunakan bahan basah, habis itu menimbang untuk per ekor, itu nggak masuk akal. Jadi memang harus benar-benar teman-teman telaah dulu 800 gram itu bahannya seperti apa, karena setiap bahan pakan itu beda-beda, dan setiap beda bahan pakan, nanti konsumsi daripada domba ini beda. Jadi itu perlu yang diketahui teman-teman. Jadi informasi yang ada di media sosial jangan langsung ditelaah mentah-mentah ya. Jadi perlu dikaji ulang, dipraktekkan apakah benar, apakah salah. Jadi kita sudah nyimak dari berbagai media, itu banyak yang sebenarnya tidak penting tapi dibahas. Jadi bisa menakuti pemula atau mungkin mendapat teman-teman pemula yang sudah sangat semangat menjadi ragu. Jadi seperti itu. Anggap saja ini pakan seperti kita ini, kita tidak takar, karena sesungguhnya kalau domba itu kita sebagai peternak tahu ya, oh segini, nanti kalau sudah kebanyakan kita kurangi. Kayak seperti ini sudah banyak yang tidur, ini pakan masih ada, tapi nanti sore ini sudah habis. Jangan sampai ini kalau saya nanti sore ini sudah habis, kalau tidak habis besok saya kurangi. Itu ya teman-teman, seperti itu. Jadi banyak yang datang ke kandang kita, tanyanya kritis tapi nggak tahu tujuannya seperti apa. Jadi itu yang bisa saya harapkan untuk teman-teman, jangan langsung menelan mentah-mentah pendapat atau video yang ada di media sosial. Jadi seperti itu. Dan teman-teman jika datang ke kandang untuk pertanyaan tentang pakan, siapkan kalkulator, dihitung persentase berapa, harga bahan di luar itu harga berapa. Jadi teman-teman bisa benar-benar smart atau pintar dalam menyikapi video-video yang beredar di saat ini ya. Jadi banyak yang datang ke sini tanyanya tuh kritis tapi belum ternak dan belum paham sejatinya kalau beternak itu seperti apa. Itu ya. Ya sebenarnya bukan apa ya. Sebenarnya juga bagus kritis, tapi kalau nggak tahu tujuan kritisnya itu seperti apa dan prakteknya seperti apa, ya nonsen, nggak akan dapat apa-apa. Cuma dapat kritis tok. Prakteknya nanti beda-beda di peternakan teman-teman. Oke, mungkin cukup demikian tentang pembahasan pakan berapa kilo atau pakan fermentasi yang ada di kita, berapa konsumsi pakannya untuk per ekor domba. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Jika ada kesalahan tentang ucapan yang ada yang tersinggung, saya mohon maaf yang seberat-beratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.